Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah muliakan. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Salat serta salam mari kita kirimkan doa yang sebanyak-banyaknya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik dalam kehidupan yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah. Maka jamaah yang Allah muliakan, tak sepantasnya kita selaku umat Nabi Muhammad itu pelit kepada beliau. Beliau memberikan syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah bagi umatnya yang mau berselawat kepadanya. Maka mengingat kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang begitu beliau cintai sampai akhir hayatnya, maka tak bosanlah kiranya lidah kita ini yang tak bertulang ini memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah muliakan. Selaku khatib pada kesempatan Jumat ini, khatib tak pernah lupa berpesan serta berwasiat terhadap diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian agar kita selalu meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bisa kita lihat bukti tanda bahwasanya Allah itu ada di sekeliling kita. Bukti bahwasanya Allah itu menciptakan dunia hanya sementara. Kita lihat beberapa minggu bahkan bulan yang lalu, banyak ujian cobaan peristiwa yang terjadi di Indonesia kita ini. Bukti yang telah kita rasakan adalah itu berupa gempa bumi yang waktu lalu kita rasakan. Ini suatu tanda bahwasanya Allah tak melihat kita dari segi pangkat dan jabatan kita. Orang yang memiliki pangkat saja ia merasakan gempa tersebut. Orang yang beramal soleh saja pun ia juga merasakan gempa tersebut. Ini bukti kepada kita bahwasanya Allah tak melihat dari segi penampilan casing kita yang berupa orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan, dan orang yang memiliki pangkat dan lain sebagainya. Tapi Allah inginkan apa? Ketakwaan dan keimanan itu harus menebal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya. Jamaah yang Allah muliakan serta Allah sayangi, tak lama lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hambanya yang penuh dosa ini, kita semua hadirin menyicipi yang namanya syahrul Ramadan. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa jamaah. Kenapa luar biasa? Karena tak ada satu orang pun di dalam bulan tersebut yang tidak beribadah. Sesusah apapun dia menahan laparnya ketika itu, ia paksakan untuk berpuasa.
Ia tahu bahwasanya puasa itu dari pagi hingga petang. Lalu juga pahala yang ia dapatkan nantinya adalah titel takwa dan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Susah rasanya untuk berpuasa tersebut, tapi karena ada tadi tekanan dari hatinya bentuk keimanan, aku ingin bertakwa kepada Allah. Maka iman tadilah yang akan mendorong sehingga menjadi apa? Muncullah takwa dalam hatinya. Maka jamaah yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah selalu. Walaupun banyak ujian, banyak cobaan yang kita miliki saat ini. Maka jamaah yang Allah muliakan, ini bukti juga kepada kita bahwasanya kita manusia ini ingin menjadi hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan ini, hadirin? Maka pada kesempatan Jumat ini, inilah yang akan khatib paparkan persiapan menyambut Ramadan. Jamaah yang Allah muliakan, yang insya Allah Allah sayangi. Dalam suatu kitab Imamul Ghazali katakan, ia berpesan kepada siswanya, ada 6 pesan tersebut. Yang mana jamaah rahimakumullah, 6 pesan tersebut ini menyangkut kehidupan kita. Hidup kita akan bahagia, di situ letaknya ada. Hidup kita sengsara bisa kalau kita tidak melaksanakannya. Apa kata Imamul Ghazali? Yang pertama, wahai siswaku, apa yang paling dekat dengan kita di dunia Allah ini? Maka jawabannya jamaah yang Allah muliakan, yang paling dekat adalah kematian. Kita saksikan di samping kita ada saudara kita yang telah Allah panggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu bukti. Semalam teman kita masih ngobrol sama kita ya, masih cerita sama kita ya, masih bisa kumpul sama kita ya. Kok sekarang udah nggak ada lagi? Ternyata ini salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, kembali tadi kita bersyukur kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak mengizinkan kita masuk Ramadan tahun ini, sungguh sedih kita. Kalau dulu kita tidak mau beribadah kepada Allah. Maka jamaah yang Allah muliakan, bersyukur kita, Allah masih izinkan kita menyicipi Ramadan tahun ini, insya Allah nantinya. Maka jamaah yang Allah muliakan, yang pertama itu adalah kematian yang sangat dekat dengan kita. Inilah yang sangat disepelekan oleh seluruh umat manusia. Bukan khatib mengajari jamaah yang Allah muliakan, kita lihat tatkala manusia itu Allah titipkan jabatan, Allah titipkan rezeki lebih, apa yang terucap dari mulutnya? Adakah dia berucap bernilai ibadah kepada Allah? Belum tentu. Tapi kita lihat tatkala dia miskin, jatuh merana, tak ada lagi jabatan, harta, rezeki yang ia punya, apa yang keluar dari mulutnya? Ya Allah, luar biasa cobaan ini ya Allah. Begitulah manusia ini jamaah, dekat begitu kematian dengan kita, tanpa kita sadari. Ternyata tiap hari dia selalu memantau kehidupan kita. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, kemana kita beribadah, kematian selalu dekat dengan kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, bagaimana caranya untuk menyambut Ramadan kalau dekat begitu kematian dengan kita? Maka perbanyak bersyukur, ibadah dan ikhlas kepada Allah. Yang kedua jamaah yang Allah muliakan, Imamul Ghazali katakan, apa yang paling jauh dengan kita di dunia ini? Imamul Ghazali katakan yang paling jauh ialah masa lalu. Masa lalu di sini jamaah yang Allah muliakan adalah masa lalu yang tidak penuh amal ibadahnya kepada Allah. Jangankan dulu penuh, tak pernah sama sekali beribadah kepada Allah. Maka kata Imamul Ghazali, orang yang masa lalunya seperti ini, ketika dia dulunya punya segalanya, kesehatan ia punya, jabatan ia punya, rezeki banyak ia punya, rumah mewah ia punya, maka ketika Allah cabut semua dari dirinya, apa yang terjadi jamaah yang Allah muliakan? Ya Allah, andai aku dulu suka sholat ya Allah, andai aku dulu suka puasa ya Allah, andai aku dulu suka infak, suka sedekah ya Allah, pasti sekarang aku yang tergeletak di rumah sakit ini ya Allah tidak akan merasakan sesusah ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ini yang dimaksud oleh Imamul Ghazali, masa lalu yang sangat jauh. Tatkala dulunya ia senang, ia sehat, tak mau beribadah kepada Allah.
Tapi sekarang ketika dia jatuh sakit, menderita, tak ada lagi pangkat dia, jabatan udah copot, rezekinya makin minim, maka keluar dah ucapan dari mulutnya, andai aku dulu sedekah ya Allah, andai aku dulu puasa ya Allah. Sekarang aku dilarang sama dokter ya Allah untuk berpuasa, sekarang aku dilarang oleh dokter ya Allah untuk berwudu, bagaimana aku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Inilah yang dimaksud oleh Imamul Ghazali, masa lalu yang begitu suram, tak ada bentuk ibadah di dalamnya. Maka jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersyukur lagi kepada Allah. Ternyata Allah masih mengizinkan kita hambanya ini. Ada yang berumur 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, Allah izinkan lagi, biar masa lalu kita suram, tak ada bentuk amal ibadah. Disinilah saatnya hadirin, Ramadan datang buat kita kumpul semua pahala itu. Disinilah kita saatnya menjadikan diri kita menjadi orang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah yang Allah muliakan, Imamul Ghazali katakan, apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat jamaah yang Allah muliakan adalah amanah. Amanah siapa? Pejabat? Tidak. Polri, TNI? Belum tentu. Ternyata kata Imamul Ghazali, amanah yang berat di sini adalah amanah bagi diri kita sendiri. Udah kayak mana kita sama Allah? Diri kita udah kemana kita arahkan? Jasad kita yang tak ada gunanya ini kalau dimasukkan ke dalam tanah, mau kemana kita habiskan? Maka jamaah yang Allah muliakan, tidak usah kita jauh-jauh cari amanah tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebelum titipkan amanah lebih kepada kita, ternyata amanah menjaga diri sendiri itu juga sangat luar biasa di kehidupan kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, Ramadan akan datang, disinilah kita belajar menjadi insan yang tidak suka marah, insan yang suka menjaga lisan, insan yang suka bersedekah, berzakat, dan berbaik hati kepada orang lain. Maka di sini jamaah yang Allah muliakan, amanah diri pribadi tadi kita bawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang Allah muliakan, yang paling besar kata Imamul Ghazali, itulah hawa nafsu kita. Di Ramadan nafsu sangat luar biasa menggejolak. Nampak sedikit air minum yang biasa kita lihat setiap hari di luar Ramadan biasa saja, tapi tatkala masuk Ramadan air yang biasa bisa menjadi lezat di mata kita. Begitulah luar biasanya nafsu itu. Allah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu kata Allah selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang Allah beri rahmat. Misal jamaah yang Allah muliakan, kalau tak bernafsu kita pada hari ini berangkat ke masjid, saya yakin tak ada satu orang pun di antara kita yang mau ke masjid Allah ini. Karena ada nafsulah sehingga kita mau datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang dimaksud sama Allah tadi, nafsu yang Allah beri rahmat. Ketika datang kita ke sini, selesai kita beribadah, dapat pahala dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rahmat, yang dimaksud dengan nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan yang bagaimana? Nafsu yang kita bawa di jalan yang tidak Allah sukai. Misalnya jamaah yang Allah muliakan, Allah suruh kita puasa, kita tak puasa, malah kita upayakan nafsu itu yang membawa kita kepada jalan buruk Allah. Maka jamaah yang Allah muliakan, Ramadan akan tiba buat kita. Di sini kita belajar menggembleng hati kita, menggembleng nafsu kita untuk menjadi insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang Allah muliakan, yang kelima kata Imamul Ghazali, apa yang paling ringan di dunia Allah ini? Yang paling ringan ialah meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Ramadan luar biasa ujiannya hadirin. Aduh panas hari, mengantuk saya, nantilah sholat itu, lama lagi waktu zuhur, lama lagi waktu isya, lama lagi waktu maghrib, dan lain sebagainya misalnya. Lalu disitulah tadi cobaan, muncullah yang namanya ringan meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Rasul katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Rasul, itu sudah jelas kafir yang nyata.
Maka jamaah yang Allah muliakan, khawatir kita, sudah Allah izinkan kita masuk Ramadan, beramal ibadah penuh nantinya, ternyata sholat fardu kita pun kita tinggalkan. Kita laksanakan yang wajib, yaitu puasa, ternyata yang paling utama pula itu sholat pula kita tinggalkan. Menjadi apa? Ibadah puasa kita tak bernilai nantinya. Kita puasa tapi sholatnya tak kita laksanakan. Biarlah yang sunnah tak kita laksanakan dulu, yang penting wajibnya yang utama kita harus laksanakan. Kalau sudah yang wajib kita mampu laksanakan, maka akan menyusullah yang sunnah tersebut. Yang terakhir jamaah yang Allah muliakan, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Imamul Ghazali, yang bahkan bisa memutus pahala ibadah kita. Apa itu? Yang paling tajam di dunia ini bukan pedang, bukan pisau, bukan bambu yang runcing, tetapi lidah kita yang tak bertulang ini. Maka jamaah yang Allah muliakan, sering kita perhatikan di Ramadan, bahkan di luar Ramadan, banyak manusia-manusia yang tidak mampu menjaga lisannya dengan baik. Tanpa kita sadari jamaah, lidah kita yang tak bertulang ini bisa menghapus sedikit banyaknya amal ibadah kita kepada Allah. Maka jangan salahkan suatu ketika Allah itu murka kepada kita, Allah itu tidak menilai ibadah kita, tak ada tumpuan pahala di sisi Allah nantinya. Ketika ditanya, mana ya Allah amal ibadahku, apa kata Allah? Hei hambaku, kau tahu kan rupanya kemarin kamu di dunia tak pernah mampu menjaga lisan, ucapanmu selalu menyakiti hati orang, memfitnah orang, menggibah orang, menggosip orang, membuka aib keluargamu, menceritakan aib sesamamu. Maka disitulah tadinya hapus semua, tak ada ibadahmu di sisiku, kata Allah. Maka jamaah yang Allah muliakan, suatu ketika ada seorang perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin bertaubat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, aku mau minta ampun sama Allah, ingin bertaubat sama Allah ya Rasul. Apa salahmu, kata Rasul? Aku suka menggibah orang ya Rasul, suka memfitnah orang ya Rasul. Apa kata Rasul? Jumpai orang yang kamu fitnah tersebut, jumpai orang yang kamu gibah tersebut, jumpai orang yang kamu gosipi tadi. Dijumpai sama perempuan tadi. Apa kata perempuan yang digosipi tadi? Kamu ingin bertaubat sama Allah? Iya. Aku sudah maafkan dosamu. Sekarang berangkat kamu ke pasar, kamu beli bulu ayam. Lepas kamu beli bulu ayam, kamu sebarkan kemana-mana maumu, kamu lempar kemana-mana maumu, suka hatimu. Setelah kamu beli bulu ayam sebanyak mungkin, kamu tebar kemana-mana. Lalu ketika itu si perempuan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang difitnah tersebut. Sampai itu jamaah yang Allah muliakan, kembali lagi dia kepada perempuan yang diceritakannya tadi. Udah bagaimana? Sudah kamu laksanakan? Sudah. Saya sudah laksanakan semua apa yang kau minta. Sekarang kata orang yang kena fitnah, kau ambil kembali bulu ayam yang sudah kau tebarkan tadi. Apa katanya? Kayak mana saya mengambil itu lagi? Udah berterbangan kemana-mana, udah diambil orang mungkin, udah dimakan ayam lagi mungkin, atau dimakan tanah mungkin, atau bagaimana? Tak bisa lagi saya kumpulkan itu. Begitulah omonganmu kepada aku, omonganmu yang menceritakan aku yang bukan-bukan. Takkan bisa lagi kau kumpul omongan tadi. Maka sekarang taubatlah kepada Allah, kata si perempuan tadi. Aku sudah maafkan, tapi jangan lagi ulangi untuk kesekian kalinya. Maka jamaah yang Allah muliakan, sangat luar biasa ternyata lidah kita ini. Tak mampu kita menjaganya, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut yang kita ceritakan tak mau memaafkan kita, maka di sini letak kesalahan kita. Amal ibadah sebesar apapun belum tentu Allah terima kalau orang tersebut tidak mau memaafkan kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, sebagai kesimpulan khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini, yang pertama, apapun bentuk ujian cobaan yang kita alami saat ini, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun bentuk rezeki kita, penyakit yang kita alami, susah dukanya kita di rumah tangga kita, maka jangan pernah luput lidah kita, diri kita, hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bersyukur, maka usahakan, paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dia sedikit ibadahnya, tapi besarkan ikhlasnya kepada Allah. Percuma ibadah kita besar, tapi kalau ikhlasnya sedikit,
ini tak ada manfaatnya ketimbang orang yang ikhlasnya banyak tapi yang ibadahnya sedikit. Sedekahnya 100.000 tapi ikhlasnya 100 juta. Ini yang Allah pandang. Ya Allah, bukannya aku tak mampu bersedekah 100 juta ya Allah untuk masjid, tapi karena aku tak mampu ya Allah, mampuku hanya 100.000 ya Allah, aku ikhlas karenamu ya Allah. Orang lain tak tahu berapa dia sedekah, ikhlasnya lebih besar daripada sedekah yang ia keluarkan. Maka jamaah yang Allah muliakan, kesimpulan terakhir, jaga ucapan kita dengan baik. Disinilah persiapan kita masuk Ramadan. Jangan sampai nanti Ramadan lidah kita tak mampu kita jaga, sehingga apa yang terjadi? Amal ibadah kita penuh 1 bulan, tak ada manfaat dan nilai pahalanya kelak. Ini saja mungkin jamaah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang begitu bermanfaat buat kita, dan kita menjadi hamba-hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.